Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Semoga Ananda beserta keluarga dalam keadaan sehat dan selalu mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar si petir. Apa itu si petir? Si petir itu memiliki kepanjangan atau itu merupakan singkatan dari sikapku, perilaku, terpuji. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya. Hari ini kita akan belajar si petir ya. Sikapku, perilaku, terpuji. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, siswa mampu memahami pengertian dari perilaku terpuji. Yang kedua, siswa mampu mengetahui contoh-contoh perilaku terpuji. Dan yang ketiga, siswa mampu mengimplementasikan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Saya ingin bertanya pada Ananda semua, siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat? Alhamdulillah, semuanya pasti menginginkannya nggih. Ingin bahagia di dunia dan bahagia di akhirat nantinya. Untuk itu, Ananda semua harus rajin dan penuh semangat dalam belajar. Karena kunci dari kebahagiaan dunia dan akhirat adalah kita mau dan harus mau untuk belajar. Walaupun saat ini kita tidak bisa bertemu secara langsung di dalam kelas, tapi masih banyak cara agar kita tetap bisa belajar dan memperoleh ilmu. Untuk itu, sekali lagi saya ingin memberikan penyemangat untuk teman-teman semua agar kita memperoleh kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat, maka kita harus selalu bersemangat dalam belajar. Baik, Ananda semua, kita akan masuk ke dalam materi pembelajaran. Pengertian perilaku terpuji. Ananda yang solih dan solihah, ada yang tahu arti dari perilaku terpuji? Perilaku terpuji merupakan segala sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Perilaku terpuji disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga disukai oleh manusia. Ada banyak sekali contoh perilaku terpuji, tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 contoh perilaku terpuji. Apa saja? Yang pertama yaitu mengucap salam. Yang kedua, berpamitan pada orang tua. Dan yang ketiga yaitu membantu pekerjaan orang tua di rumah. Contoh perilaku terpuji yang pertama yaitu mengucap salam. Salam artinya doa selamat atau tanda hormat. Salam disebut juga ucapan selamat. Jika ada orang yang mengucapkan salam, berarti orang tersebut sedang mendoakan orang yang diberi salam. Nabi Muhammad SAW selalu mengucap salam saat bertemu dan berpisah dengan sahabat. Nabi Muhammad menganjurkan kita untuk membiasakan mengucapkan salam. Bacaan salam yang sempurna yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya,
Semoga keselamatan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala serta keberkahannya terlimpah untukmu. Itu tadi bacaan dan arti salam sesuai dengan ajaran Islam. Lalu Ananda semua, kepada siapa saja kita harus mengucapkan salam? Kita mengucapkan salam pada orang tua kita, baik itu saat kita mau meninggalkan rumah atau pulang ke rumah. Sebelum kita masuk rumah, kita mengucapkan salam lebih dulu ya teman-teman. Selanjutnya kita mengucapkan salam kepada Bapak Ibu Guru. Jadi Ananda semua saat bertemu dengan Bapak Ibu Guru di sekolah, langkah lebih baiknya Ananda semua mengucapkan salam terlebih dahulu. Selanjutnya kita mengucapkan salam kepada teman-teman kita atau kepada tetangga. Jika kita bertemu maka kita mengucapkan salam. Dan Ananda semua, jika kita bertemu dengan orang non-muslim, kita bisa mengganti ucapan salam dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ganti dengan ucapan selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam sesuai kondisi saat kita bertemu. Dan kapan kita harus mengucapkan salam? Yang pertama yaitu saat pergi dan pulang ke rumah. Tadi sudah disampaikan kepada orang tua kita harus mengucapkan salam. Jadi saat kita akan pergi atau pulang ke rumah, kita harus membiasakan diri kita untuk selalu mengucapkan salam. Yang kedua, saat kita bertemu dengan orang lain. Nah ini tadi kepada bapak dan ibu guru, kepada teman. Di saat kita bertemu dengan mereka, kita harus mengucapkan salam. Yang ketiga, saat kita bertamu. Ananda semua, kalau bermain ke rumah teman biasanya langsung masuk atau mengucap salam. Iya, yang benar saat kita bertamu ke rumah teman, ke rumah tetangga, ke rumah saudara, walaupun kita sudah akrab sekali, tapi kita harus membiasakan mengucap salam. Karena itu bentuk kesopanan kita. Sebelum kita masuk ke rumah, ketoklah pintu dan ucapkanlah salam. Yang keempat, kita mengucapkan salam saat memulai percakapan di media sosial. Apa itu media sosial? Media sosial itu bisa WhatsApp, bisa SMS, atau Messenger itu ya teman-teman. Jadi saat ini karena pandemi, komunikasi kita secara langsung atau bertatap muka dibandingkan dengan kita berkomunikasi melalui HP, itu lebih sering kita berkomunikasi menggunakan HP. Kita sering WA bapak ibu guru, WA teman, WA saudara. Dan ini dalam komunikasi ini kita juga harus mengawali dengan salam. Tuliskanlah ucapan salam terlebih dahulu. Bisa ditulis Assalamualaikum atau ditulis secara lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan disingkat ASS atau disingkat ASB. Itu nggih, tuliskanlah secara lengkap karena itu wujud doa kita atau kita mendoakan orang yang kita beri salam. Selanjutnya kita mengucap salam saat kita masuk ke tempat ibadah. Terus kita mengucap salam saat membuka dan menutup majelis. Nah, Ananda semua,
Kita biasanya kalau di dalam pembelajaran, di dalam kelas itu kan Bapak Ibu guru sebelum memulai pembelajaran diawali dengan salam. Nah, itu termasuk ke dalam majelis dan setelah selesai ditutup dengan salam. Sama halnya juga saat ada rapat-rapat. Biasanya kalau ada rapat RT, rapat pemuda, itu kan diawali dengan salam terlebih dahulu. Itu tadi nggih Ananda pengertian dari salam, kepada siapa saja kita mengucapkan salam, dan kapan kita harus mengucapkan salam. Jadi pengucapan salam itu ada etikanya juga. Kita harus mengucapkannya dengan sopan dan lembut. Jangan sambil berteriak-teriak, sambil berlari-lari. Kita harus mengucapkannya dengan sopan. Gimana? Ananda semua setelah mengetahui arti salam, mengetahui kepada siapa kita mengucapkan salam, dan kapan kita harus mengucapkan salam. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh perilaku terpuji yang kedua, yaitu berpamitan pada orang tua. Ananda semua kalau mau berangkat ke sekolah, mau bermain ke rumah teman, itu biasanya berpamitan atau tidak? Berpamitan dengan orang tua atau langsung pergi begitu saja? Iya, kita memang harus untuk selalu berpamitan dengan orang tua. Kenapa kita harus berpamitan dengan orang tua? Yang pertama, yaitu orang tua dapat mengetahui tujuan kita mau kemana, sehingga orang tua kita tidak menjadi khawatir. Yang kedua, itu memudahkan orang tua kita jika ingin mencari kita. Contohnya, jika kita berpamitan ingin bermain ke rumah teman si Amir, kita sampaikan pada orang tua, tentu saja saat orang tua akan mencari, maka dengan mudah akan menemukan kita di rumahnya si Amir. Yang ketiga, kita berpamitan dengan orang tua itu juga untuk memohon restu agar diizinkan oleh orang tua. Lalu bagaimana cara berpamitan yang baik pada orang tua? Yang pertama, yaitu harus berbicara yang sopan pada orang tua. Kita berpamitan pada orang tua itu harus menggunakan bahasa yang sopan. Jangan berteriak-teriak, jangan sambil lari. Pak, saya mau pergi ke sini. Pak, aku perlu. Nah, ini ayah atau bunda nggak bisa mendengarkannya, maka kita harus menggunakan bahasa yang sopan. Yang kedua, cara berpamitan yang baik adalah menyampaikan maksud tujuan kita. Semisal Ananda berpamitan ke sekolah, maka Ananda menyampaikan tujuannya, Pak, saya mau ke sekolah. Pak, saya mau ke rumahnya Amin. Pak, saya mau ke warung beli es. Nah, itu menyampaikan maksud dan tujuan agar orang tua mengetahui kemana kita pergi. Terus yang selanjutnya yaitu mencium tangan orang tua. Nah, saat ini karena pandemi ini memang ada kebiasaan untuk kita tidak mencium tangan, tapi kita bisa mencium tangan setelah kita menggunakan masker. Kita bisa berpamitan dengan orang tua tetap dengan mencium tangan orang tua kita. Terus selanjutnya yaitu dengan mengucap salam. Setelah kita menyampaikan tujuan kita mau kemana dengan sopan, kita mengucapkan salam. Seperti pada pembahasan tadi, kita ucapkan salam pada orang tua kita. Pak, saya mau ke sekolah. Pak, saya mau ke warung. Pak, saya mau ke rumah teman. Setelah itu ucapkanlah salam, baru
meninggalkan rumah. Itu tadi bagaimana cara berpamitan yang baik. Contoh perilaku terpuji yang ketiga yaitu membantu orang tua di rumah. Membantu orang tua merupakan salah satu bentuk bakti kita kepada orang. Membantu orang tua di rumah itu bisa kita lakukan dalam kegiatan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu membersihkan lingkungan rumah. Kita bisa membantu menyapu, kita bisa membantu mengepel, dan merapikan mainan. Sehabis kita bermain, mainan yang kita gunakan itu kita rapikan lagi, kita kembalikan ke tempat semula. Itu sudah termasuk membantu orang tua kita. Terus yang kedua yaitu merapikan tempat tidur. Sehabis bangun tidak langsung pergi, tapi kita rapikan bantalnya, kita lempit lagi selimutnya. Itu termasuk membantu orang tua. Terus yang ketiga, mencuci piring. Paling tidak piring yang habis kita gunakan, kita cuci sendiri, kita bersihkan, kita taruh di tempat rak piring. Itu termasuk membantu orang tua. Yang keempat, bisa kita membantu orang tua memberi makan ternak. Semisal orang tua kita memiliki ayam, nah ini kita bantu memberi makan. Atau yang orang tuanya suka nanam tanaman, kita bisa membantu dengan menyirami tanaman tersebut. Jadi membantu orang tua itu bisa kita lakukan setiap hari. Baik, Ananda semua, itu tadi materi yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Kita sudah belajar tentang pengertian perilaku terpuji dan contoh-contohnya. Ada banyak sekali ya perilaku terpuji, tapi kita tadi membahas 3 contoh perilaku terpuji. Saya yakin Ananda semua bisa mengamalkan atau mengimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari apa yang sudah kita pelajari tadi. Baik, pada Ananda semua, saya mengucapkan banyak terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Dan saya juga ingin mohon maaf jika dalam penyampaian video ini banyak kata-kata yang kurang sopan, banyak hal-hal yang salah. Sekali lagi, saya ingin mohon maaf pada Ananda semua, dan mari kita tutup dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.